lalu divonis dan didiagnosa Ezra tuli. Oke. Nah, saat itu I was very shocked, nggak mungkin enggak gitu ya. Pasti saya shock. Dan jadi anak-anak itu nggak diajarin abjad, dia diajarin gambar, tulisan, cara ngomong, paket. Shalom pemirsa Live Channel dimanapun berada, senang sekali saya Pendeta Marcel Serang boleh berjumpa dengan saudara dalam acara yang luar biasa, apalagi kalau bukan Way Out. Karena dalam setiap masalah selalu ada jalan keluar. Dan hari ini tema kita adalah bicara tentang pengharapan seorang ibu. Keputusan seorang ibu untuk menerima sebuah kenyataan bahwa anaknya tuli tidaklah mudah. Perasaan betapa beratnya berada di dalam dunia yang penuh keheningan ini begitu menguji kesabaran dan emosi seorang ibu. Pergumulan dipenuhi air mata, kebingungan, dan frustasi. Namun di balik semua itu, ada kekuatan yang tak terlihat dari seorang ibu, yaitu cinta yang tulus yang tidak ada batasnya. Perjalanan ibu Glenna tidaklah mudah karena anak keduanya, Ezra Coral, yang didiagnosa tuli telah menguji kekuatan, kesabaran, dan cinta seorang ibu. Ketika Ezra lahir, ibu Glenna menghadapi momen-momen yang penuh dengan ketegangan. Bahkan hampir saja kehilangan harapan. Namun meski sempat berada di ambang kehilangan, Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa dan Ezra lahir dalam keadaan sehat, sempurna, dengan senyuman yang begitu menghangatkan hati. Langsung saja Ibu Glenna, apa kabar Ibu? Baik, Pastor Marcel. Puji Tuhan. Dari senyumannya terlihat sukacita sekali. Ibu kesibukannya apa sekarang? Kebetulan saya bekerja di Live Channel. Yang tadi membantu saya mengarahkan saya ya. Sekarang gantian saya yang ditanya. Haleluya, iya. Haleluya. Dunia itu berputar Ibu ya. Ibu, jadi sekarang kesibukannya di Live Channel, Ya. membangun sebuah acara yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Kehidupan yang menjadi terang dimanapun berada. Puji Tuhan, Puji luar Tuhan. biasa. Tapi tadi ketika saya baca sedikit informasi tentang Ibu Glenna, di balik senyuman, di balik hidup yang menjadi garam dan terang ini, ternyata ada pengalaman, ada proses kehidupan yang juga Ya. sebagai seorang ibu mungkin banyak orang di luar sana tidak kuat untuk menjalaninya. Boleh cerita sedikit tentang kesaksian Ibu Glenna? Ya, terima kasih Pastor Marcel. Saya punya 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama sekarang sudah usia 23 tahun, sedang mengambil S2. Yang nomor 2 itu Ezra Coral yang akan kita bahas mengenai dia. Saat ini dia kuliah dia ngambil tata boga pastri. Kemudian yang ketiga adiknya perempuan ambil jurusan psikologi. Ketika saya melahirkan anak pertama, anak saya sehat, baik, normal ya, anak yang cukup periang. Dan ketika diizinkan Tuhan lahir lagi adiknya di tahun 2003, laki-laki lagi, I was very happy. Terus ketika mau disesar di tanggal 19 Oktober 2003, saya tiba-tiba mengalami sesak nafas. Saya penderita aritmia, di mana detak jantung saya tidak stabil sewaktu-waktu tanpa ada trigger. Gitu. Jadi di dalam kondisi saya sudah dibius dan sudah dalam proses pengambilan bayi, tiba-tiba aritmia saya kambuh dan saya tidak bisa nafas. Karena tidak mungkin diberikan obat jantung saat itu. Karena dokter sedang berupaya mengeluarkan bayinya dulu baru saya bisa dikasih obat. Saya sudah kolaps, mata saya sudah kabur dan nafas saya sudah nggak terasa detaknya lagi. Saya hanya melihat Ezra keluar bayi yang putih kemerah-merahan gitu. He is very handsome, ganteng banget anak ini. Hidungnya tuh udah tinggi dari bayi, itu saya sudah cuma bisa melihat tinggi hidungnya aja waktu dia lahir. So setelah itu saya nggak sadar.
Jadi sudah ditambahkan obat bius dan lain sebagainya. Dan ketika saya buka mata, saya sedang dipakaikan gurita dan Ezra sudah dipindahkan. Saat itu saya nggak merasakan apa-apa, cuman ini ada apa ya, kok saya mengalami aritmia justru pada saat dioperasi sesar gitu ya. Nggak terfokus pada Ezra, sama sekali tidak. Berjalan 1 tahun, seharusnya anak umur 1 tahun itu sudah bisa bicara, which is manggil mama, papa gitu, apa gitu ya. Ezra nggak ngomong apa-apa, cuman meraban tuh seperti gini, gitu. Jadi sesuka dia ngomong, tapi nggak tahu mau ngomong apa gitu. Saya nggak curiga, sampai adiknya lahir. Karena ada beberapa, karena saya waktu itu tinggal di Pulau Rote, pulau paling selatan di Indonesia. Nggak ada apa-apa di sana waktu itu, apalagi tahun 2003 itu jalanan juga belum bagus seperti sekarang gitu ya. Jadi ketika adiknya lahir pun banyak tetangga keluarga mengatakan bahwa itu mungkin memang pembawaannya lama ngomongnya gitu. Jadi saya dengerin itu. Tapi ketika adiknya lahir pun dia belum bisa bicara. Bulan Desember kami ke Surabaya karena mau rencana Natalan di Jakarta, pulang kampung ke Jakarta. Terus sampai di Surabaya saya cek dulu di Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya. Waktu itu dengan Dokter Sulantari, saya ingat sekali dokter itu. Lalu divonis dan didiagnosa Ezra Tuli. Oke. Nah, saat itu I was very shocked, nggak mungkin enggak gitu ya. Pasti saya shock dan ada suara iblis mengatakan bahwa ya itulah upahmu melayani Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Mengikut Tuhan ya itu. Ini iblis terlalu kuat sekali mendakwa saya karena sebelumnya saya bukan Kristen. Oke. Jadi mendakwa dengan keputusan saya mengikut Yesus itu adalah ya ini hadiahnya gitu. Lalu saya ingat sekali waktu itu saya pindah ke ruangan, saya minta ruangan kosong, saya pukul tembok di ruangan itu, saya pukul dengan keras, lalu saya bilang, iblis sekali-kali engkau tidak bisa mendakwa saya. Saya cuma bilang, Lord, I thank you. Terima kasih buat anugerah ini. Saya tidak akan bertanya why. Itu air mata saya udah bercucuran. Saya nggak akan bertanya why, karena saya selalu dididik untuk tidak berkata mengapa atau kenapa atau why Tuhan. Itu nggak boleh dalam setiap peristiwa. Tetapi saya bertanya satu pertanyaan ketika itu adalah, what should I do? Karena saya sudah menyiapkan nama Ezra Korah. Korah kan artinya Petrus, karang. Exactly. Jadi Ezra pembawa ahli kitab yang teguh seperti karang gitu. Terus tiba-tiba secara duniawi dia lahir dengan kekurangan ini. Tapi saya nggak mikir itu, cuman saya mau, ini PR saya berarti lebih daripada mendidik anak-anak saya normal. PR saya lebih. Jadi ketika itu saya langsung bilang, what should I do? Tapi itu dengan pemberontakan di dalam hati, bohong kalau saya tidak kecewa. Itu bohong. Tetapi sebagai anak Tuhan, waktu itu saya sudah diajar, jangan pernah melihat segala sesuatu itu dengan kekecewaan dalam dirimu, karena Tuhan tidak pernah memberikan segala sesuatu itu dengan kebetulan. Itu yang saya pegang dan itu mengalahkan kekecewaan saya, kemarahan saya, penyesalan saya yang luar biasa gitu loh. Akhirnya saya mengarahkan pikiran saya waktu itu, apa yang harus saya kerjakan untuk mendidik anak tuli yang dimana saya nggak tahu bagaimana caranya. Untuk mendidik dia bicara dan kebiasaan-kebiasaan hidup kita gitu. Nggak tahu saya cara gimana, jadi itulah yang menjadi fokus pertanyaan saya kepada Tuhan. Apakah mudah? Enggak. Jatuh bangun. Mulut hampir mau ngomong wahai lagi besoknya. Nggak boleh. Oke, fokus. Caranya untuk ngebesarin Ezra gimana? Itu akhirnya yang saya lakukan dari tahun ke tahun. Wow, luar biasa. Padahal kenyataannya tentunya tidak mudah. Apalagi setelah memilih untuk mengikuti Tuhan. Ya. Artinya memilih mengikuti Tuhan saja, saya percaya banyak yang harus dikorbankan. Betul. Tetapi ketika melakukan semuanya itu, ada banyak orang mungkin berpikir, kok kayak Tuhan jahat ya. Ya. Aku sudah kasih hidupku untukmu, kok ini balasannya. Ya. Nah, dalam responi kekecewaan itu,
meresponi sakit hati itu? Hmm. Selain dengan apa yang harus aku lakukan berikutnya, apa yang Ibu lakukan? Kemudian setelah Esra beranjak sekitar umur menjelang 5 tahun, saya kembali ke Jakarta. Lalu saya mencari sekolah yang kompeten untuk mendukung dia sempat bicara. Saya melakukan searching di Google gitu ya, mencari tahu sekolah-sekolah, dan akhirnya saya putuskan waktu itu masukkan dia ke SLB bagian B. Oke. Iya. Kemudian dia belajar, waktu itu ada namanya TLO, Taman Latihan Observation, itu seems like kalau sekarang apa ya, di bawah TK itu, playgroup ya. Itu wajib 2 tahun, tapi Esra lompat 1 tahun. Kemudian TK-nya 3 tahun, itu wajib dijalankan. Jadi Esra telat, jadi umur 9 tahun dia baru kelas 1 SD. Nah ketika SD, sebelum saya masuk ke Esra ke SD, waktu di TLO itu saya duduk di kelas. Jadi saya ngobrol sama gurunya, saya minta tolong, saya kasih waktu duduk di kelas untuk memperhatikan bagaimana how you treat my kids gitu loh. Bagaimana Anda mengajarkan Ezra dan anak-anak lainnya. Jadi saya duduk, saya bawa kertas, saya tulis. Itu ada sekitar beberapa minggu saya di kelas. Ketika saya mendapat skema mengajarnya, saya praktekkan di rumah. Saya membuat kartu seperti handphone, kurang lebih ukurannya. Itu gambar, misalnya gambar saya, ini mama gitu, ini foto, lalu ada nama, mama, lalu ini orangnya, dan ini cara ngomongnya. Jadi anak-anak itu nggak diajarin abjad, dia diajarin gambar, tulisan, cara ngomong, paket. Jadi, oh ya ini fotonya sama kan, ini mama tulisnya, ini ngomongnya, mama. Jadi saya taruh tangannya di pipi, gue bilang, oh dia tahu, langsung dia tiru, tapi dengan suara di hidung karena anak tuli tidak tahu cara mengeluarkan oksigen ketika bicara. Jadi dia mengeluarkan sekaligus dengan hidung, makanya mereka sengau. Nah, jadi dipegang gitu, gitu. Lalu saya buka A, itu ma, gitu. Jadi ma, oke, good. Ketika ada 2 kali, mama, dia langsung mama, oh mama. Wah itu saya nangis kejer. Pertama kali dia manggil saya mama. Jadi bukan hanya Ezra yang belajar, mamanya juga belajar dan berhasil. Dan banyak many things in the world yang saya buat. Jadi kartunya mungkin bukan ratusan tapi ribuan saya rasa saya buat. Dibilang, heh kamu tuli, kamu bodoh, kamu tuli, kamu budek dan lain sebagainya gitu. Di tahun 2013 itu di bulan Mei. Dan saya tersungkur. Esra hari itu sudah menjelang 10 tahun. Batas untuk cochlear implant itu adalah umur 10 tahun.